Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk pertemuan kali ini, sebelum saya melanjutkan materi pada kali ini, ada beberapa pengumuman ya yang perlu saya sampaikan. Yang pertama yaitu terkait tugas-tugas anak-anak. Jadi tugas-tugas anak-anak yang belum dikumpulkan segera dikumpulkan ya. Tugas apa? Tugas membuat jadwal sehari-hari, jadwal kegiatan sehari-hari. Silahkan dikumpulkan ya yang belum mengumpulkan. Yang kedua, bagi anak-anak yang belum mengambil buku, silahkan segera mengambil buku di koperasi setelah hari tasyrik. Karena besok sudah hari Jumat, hari Idul Adha, terus kemudian hari tasyriknya 3 hari, jadi hari Selasa baru bisa diambil. Tetapi kalau anak-anak ingin mengambil hari Sabtu, silahkan menghubungi Ustaz Ain. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang menu-menu dasar cara penghitungan, menu-menu dasar untuk menghitung ya. Baik, kita akan belajar menu-menu dasar atau perintah dasar, rumus ya, rumus dasar penghitungan. Saya besarkan biar kelihatan ya. Saya besarkan. Nah, ini sini. Baik, cek. Kita akan belajar tentang rumus dasar penghitungan ya. Rumus dasar penghitungan ini adalah sebuah rumus yang biasanya kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Contohnya di sini saya kasih nomor dulu ya, nomor, kemudian rumus ya, fungsi ya, fungsinya untuk apa, contoh. Oke, nomor 1 kita akan belajar tentang rumus max. Apa fungsi rumus max ini? Rumus max ini berfungsi untuk ya mencari nilai tertinggi. Jadi ketika anak-anak punya banyak daftar nilai, untuk mencari nilai tertinggi itu nilai apa, maka kita akan menggunakan rumus ini, rumus max. Contohnya seperti ini. Ingat, untuk membuat atau mengaplikasikan rumus ke dalam kotak maka harus diberi sama dengan dulu ya. Oke. Di sini saya contohkan kegunaan dari rumus max. Contoh di sini saya tulis nilai. Nah, di sini mapel, mata pelajaran ya. Contohnya di sini nilainya 87, mata pelajaran IPA. 90 mata pelajaran TIK. 75 mata pelajaran MTK, dan 93 mata pelajaran IPS. Nah, di sini terdapat 4 nilai, 1, 2, 3, 4. Kita akan mencari nilai yang paling tinggi di antara 4 ini mana ya. Bagaimana caranya? Maka kita menggunakan rumus max atau mencari nilai maksimal atau tertinggi. Kalau cuma 4 saja mudah anak-anak, tapi nanti kalau nilainya sampai ratusan ya, maka itu akan terasa sulit.
Itulah fungsi dari max, agar kita lebih mudah mencari nilai tertinggi. Baik, bagaimana caranya? Kita taruh di sini aja ya, nilai maksimalnya ya, max. Nah, caranya bagaimana? Maka kita harus ketik sama dengan dulu, sama dengan. Terus kemudian kita tuliskan rumusnya, karena kita akan mencari rumus yang paling tinggi dengan menggunakan max. Maka kita tulis max sama dengan max, kemudian tanda buka kurung. Setelah itu kita klik mana yang akan kita cari nilai tertinggi, yaitu mulai dari ini sampai sini ya. Oke, mulai dari IPA, TIK, MTK, dan IPS. Kalau sudah kita buat semua seperti ini, kita blok seperti ini, kemudian kita tutup kurung. Setelah itu kita enter ya, maka akan tampil nilai tertinggi ya. Nilai tertingginya adalah 93, otomatis ya. Oke, sudah paham? Oke, yang pertama kita sudah belajar tentang max, fungsinya mencari nilai tertinggi. Contohnya ada di sini ya. Saya tulis begini nih ya. Saya kasih warna yang berbeda nih. Contoh max gitu ya, biar mudah ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang kebalikannya dari max. Apa? Kalau max itu adalah mencari nilai tertinggi, maka kebalikannya dari max itu adalah min ya, min. Apa fungsinya? Mencari nilai terendah ya. Langsung aja di sini tadi saya tulis ya, max dan min gitu aja ya. Ya. Sekarang kita cari nilai minimal paling rendah ini. Jadi nanti kita akan tahu hasilnya nilai terendah itu adalah 75 ya. Karena paling rendah ini 75 di antara 4 ini. Oke, bagaimana caranya? Persis caranya dengan kita mengaplikasikan rumus max tadi ya. Saya tulis di sini dulu min. Nah, contohnya seperti ini caranya. Ingat harus menggunakan sama dengan dulu. Sama dengan. Kemudian di sini kita tulis min. Kemudian buka kurung. Setelah min buka kurung, baru kita cari mana sih yang akan kita cari nilai terendah dari datanya. Datanya ada di sini tadi. Kalau sudah, maka kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, 75 kan benar, paling rendah, otomatis. Oke, itu adalah rumus untuk mencari min dan max. Ini contoh pertama. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana mencari rata-rata ya, mencari rata-rata dari suatu nilai. Rumusnya rata-rata itu adalah dikasih nomor 2 ini ya. Nah, nomor 3. Rumus mencari rata-rata itu adalah average atau bahasa Inggrisnya itu average gitu ya. Jadi ini untuk mencari rata-rata nilai. Bukan hanya nilai, semuanya data yang berbentuk angka bisa dicari rata-rata. Baik, saya kasih contoh di bawah sini. Ini saya kasih contoh 1 ya. Contoh 1 dan 2. Nah, sekarang bawahnya saya kasih contoh 2. Contoh 3 ya. Contoh 3 yaitu average. Nah, baik. Saya kasih contoh di sini. Nama barang, terus harga, itu aja ya.
nama barang kemudian harga. Ya, nama barang contohnya kulkas, kemudian televisi, kemudian apa lagi ya, mesin cuci, salju, kemudian handphone. Ini adalah nama-nama barangnya. Kita akan cari rata-ratanya, maka harus ada angkanya. Contoh harga kulkas itu berapa? 2.750.000. Ya. Nah, Pak, bagaimana cara memisahkan ini angkanya ini biar mudah? Harus ada pemisah 3 angka dari belakang itu ya, biar mudah. Maka untuk memisahkan ini biar ada titiknya, maka diklik di sini. Nah, ini koma style. Koma style ini fungsinya adalah untuk memberi tanda koma setiap 3 angka dari belakang. Klik. Nah, ini. Tuh 2, 3. Biar lebih mudah ya. Oke. Kita klik koma style dulu di sini biar nanti langsung otomatis dia ada komanya. Televisi katakan harganya adalah 5 juta. Oke, 5 juta. Mesin cuci ini harganya 2.500.000 ya, 2.500.000. Sanyo mesin air itu biasanya 1.500.000. Handphone yang paling mahal itu katakan 4.230.000. Baik, ini adalah nama-nama barang dan harganya. Nah, kita akan mengambil rata-rata nih. Dari 1, 2, 3, 4, 5 ini rata-rata harganya ini berapa? Nah, bagaimana caranya? Caranya tetap menggunakan, saya tulis di sini ya, rata ini ya. Bagaimana cara menghitung rumusnya? Yaitu tetap menggunakan sama dengan yang pertama. Setelah itu baru kita tulis average atau average bahasanya ya. Baru dibuka kurung. Setelah itu kita cari angka mana yang akan kita jadikan rata-rata. Di sini kan? Nah, ini angka yang akan kita jadikan rata-rata. Datanya berasal dari situ ya. Kalau sudah, tutup kurung aja. Baru di enter. Langsung muncul rata-rata ya. Begitu juga ketika anak-anak mempunyai nilai rapot harian ya. Itu kan pasti ada rata-rata kelas, ada juga rata-rata nilai ya. Caranya ya seperti itu. Saya contohkan di sini. Kita dapat nilai 90, 70, 50, 75, 76, 90. Nah, caranya bagaimana kita bisa punya rata-rata ya? Caranya adalah sama dengan tadi caranya ya. Average, buka kurung, kita klik yang di sini, kita blok atau kita sortir ya. Kalau sudah baru dibuka, tutup kurung, enter. Nah, oh berarti rata-rata saya nilainya ini adalah 75,2. Begitu. Itu cara bagaimana membuat rata-rata ya. Ini contoh yang ketiga ya. Rata-rata. Oke, kita sudah dapat 3 perintah atau 3 rumus untuk menghitung ya. Ini untuk menengahkan anak-anak ya. Sama di sini ada 1, 2, 3, 4 kotak. Ini
Kemudian ingin saya jadikan satu, saya taruh di tengah. Caranya adalah seperti ini. Saya ulang kembali ya. Tuh 2, 3, 4 kotak kita jadikan satu, maka kita klik aja kotaknya sampai sesuai kebutuhan kita sampai sini, karena 4 kotak tuh 2, 3, 4. Nah, kemudian diklik merge and center ya. Klik, nah, otomatis dia akan menengah tulisannya. Oke, baik, kita sudah dapat 3 rumus. Ini mencari rata-rata. Mencari rata-rata. Oke, untuk selanjutnya yang keempat ini adalah rumus untuk penjumlahan. Nah, ini sering kita pakai. Namanya sum atau penjumlahan. Kalau kita ingin menjumlahkan sesuatu secara otomatis, maka kita menggunakan sum. Bagaimana caranya? Nah, ini satu saja di sini bawahnya langsung ya. Kasih warna di sini biar mudah, rata-rata. Kasih warna ini rata-rata di sini sama, gitu kan ya. Ini kuning, berarti sama dengan ini. Warnanya kuning. Kalau di sum saya kasih warna biar mudah belajarnya anak-anak. Hijau. Di sini saya tulis juga biru ya. Sum. Oke. Cara menggunakan rumus itu sama dengan cara yang di atas ya. Contoh, misalnya saya ingin menjumlahkan semua barang ini totalnya berapa sih? Contoh, kulkas, televisi, mesin cuci, sanyo, dan handphone. Itu totalnya berapa sih? Kalau kita menghitung menggunakan kalkulator itu lama. Ya, lama. Maka dari itu kita menggunakan yang namanya Microsoft Excel. Selain itu di kalkulator itu jarang ada yang sampai 12 angka ya. 12 angka. Kalau di sini bisa sampai 20, 30 angka ya. Dan seterusnya. Maka dari itu di sini lebih mudah, lebih cepat. Bagaimana cara menghitungnya? Nanti coba dicek aja di HP anak masing-masing, benarkah hasilnya ini yang dicontohkan Ustadz Agus ini gitu ya. Nanti silakan dicek. Baik, cara menggunakan rumus adalah dengan sama dengan dulu. Ingat, setiap rumus penjumlahan harus diawali dengan kata atau diawali dengan lambang sama dengan. Baik, kita klik sama dengan, kita tulis sum. Buka kurung. Nah, setelah rumus itu buka kurung. Kemudian kita sorot atau kita sortir mana sih yang akan kita jumlahkan. Sampai sini ya. Oke. Kalau sudah kita tutup kurung, baru kita enter. Langsung ketemu bahwa ternyata jumlahnya semua ini tadi adalah 15 juta. 15 juta ya. Oke. Oke ya, sudah ya. Jadi ini totalnya 15 juta. Lebih mudah dan lebih cepat untuk menjumlahkan. Ya. Selanjutnya kita akan membuat rumus lagi. Rumusnya namanya ini adalah rumus perkalian ya. Perkalian itu ada tandanya seperti ini. Nah, ini contoh 3. Sekarang saya kasih contoh ini contoh 4 ya. Ini contoh 4 biar nanti belajarnya mudah. Contoh 3 dan 4 ya. Average dan sum. Ini harusnya huruf besar ini.
Oke, sekarang kita lanjut ke contoh 5 ya berarti. Oke, sini aja lah. Contoh 5. Maksudnya adalah ini perkalian. Saya tulis saja di sini perkalian. Perkalian. Ya. Baik. Lambang dari perkalian itu adalah tanda bintang. Nanti bagaimana cara mencari tanda bintangnya itu adalah diklik shift ya di tombolnya. Klik shift kemudian dicari tanda bintang. Biasanya tanda bintang itu ada di angka 8 ya. Jadi klik shift dulu kemudian ditahan ya. Klik shift ditahan kemudian dicari tanda bintang yang ada di angka 8. Bareng-bareng klik baru dilepas. Ya. Ini adalah rumus untuk perkalian. Saya kasih contoh di sini adalah 100 jumlah barang ya. Jumlah barang. Harga. Total. Oke. Kecilkan aja hurufnya. Oke, jumlah barang. Kasihkan jumlah barang. Ini nama barang dulu ya. Nama barang. Nama aja, terlalu panjang ya. Nama apa kira-kira? Kita mau cari apa? Nama barang apa kira-kira? Sepeda. Itu aja ya. Jumlah barang ada 2. Harganya 1 itu adalah 10 juta. Nah ingat ini biar mudah dipahami, ada titik, ada komanya, maka harus menggunakan koma style ya. Sepeda harganya, jumlah barangnya 2, harganya 10 juta, per 1 10 juta. Kemudian apalagi kira-kira selain sepeda? Handphone ya, HP aja lah panjangan ini, HP. Jumlah barang di rumah ada 3, jumlahnya harganya masing-masing ada 3 juta. Nah ini dikasih koma dulu biar mudah. Apalagi kira-kira selain itu? Selain HP, sepeda, mobil ya, mobil ya, jumlahnya 1, harganya berapa kira-kira? 250 juta ya, contoh saja. Oh 250.000. Oke. Nah kita akan menghitung semuanya. Nah, totalnya ini berapa? Ditulis saja di sini. Total. Ya total ya. Totalnya, total jumlah barang ini semua berapa? 3 ditambah 2 tambah 1 berarti 6 ya. Kita pakai rumus sum untuk menjumlahkan. Baru tutup kurung enter. Totalnya ada 6. Oke, totalnya ada 6 di sini. Harganya total semuanya berapa di sini? Kalau ini ditambah ini berapa? Nah, sama dengan tetap menggunakan sum karena hanya penjumlahan. Buka kurung, kemudian kita sorot ini yang akan kita jumlahkan, tutup kurung enter. Ternyata total 263 juta. Nah ini tadi kan belum kita kalikan ini 263 juta ini. Hanya jumlah saat 10 juta ditambah 3 juta ditambah 250 juta. Tapi total semuanya tuh ada di sini ya.
10 juta itu kalau kali 2 berapa? Nah, kita cari menggunakan rumus perkalian. Jadi caranya sama dengan kita klik dulu yang akan kita kalikan, klik, kemudian kita klik shift dan tanda bintang. Nah, begini. Itu artinya dikalikan. Artinya ini adalah C 18 dikalikan dengan 2. 2 berada di B 18. Klik aja. Kalau sudah ada tanda ini, setelah itu kita klik lagi. Baru kita enter. 20 juta. Jadi sepeda itu ada 2 barangnya, per 1 harganya 10 juta. Berarti 10 kali 2. 10 juta kali 2. Berarti 20 juta. Nah, sama dengan yang bawahnya ya seperti itu, 3 juta dikalikan 3. Karena rumusnya sama, maka tinggal kita klik 2 kali aja di sini. Otomatis sudah ada hasilnya, ya. Saya ulang. Karena rumusnya sama, maka tinggal kita klik aja 2 kali. Rumusnya akan sama dari sampai bawah kan anak-anak. 3 juta kali 3, 250 juta kali 1. Nanti semua hasilnya kan di sini. Maka kita tinggal klik aja yang sudah ada rumusnya tadi. Kita klik 2 kali. Klik-klik. Langsung sudah ada hasilnya. Kenapa Pak yang di sini ada bintangnya seperti ini? Ada pagar-pagar seperti ini? Ini dikarenakan kotaknya tidak cukup. Bagaimana agar kotaknya ini cukup? Tinggal aja kita klik di sini. Ada tanda seperti itu. Panah kiri kanan. Kita klik, jangan dilepas. Baru kita lebarkan. Kita panjangkan. Nah. Kelihatan sudah ya. Oke. Baik. Itu adalah rumus perkalian. Bagaimana kalau dengan rumus pengurangan ya? Penjumlahan tadi sudah di atas. Rumus pengurangan ya, pengurangan yang keenam. Ini lambangnya begini, pengurangan itu. Karena di Excel itu kalau pengurangan itu dianggap sebagai rumus. Jadi anak-anak jangan langsung menulis tanda min seperti ini, maka akan dianggap sebagai rumus ya. Jadi harus kasih spasi aja dulu. Nah, tidak kelihatan akhirnya. Kita akali aja dia, ya kan? Oke. Ini adalah pengurangan. Oke. Rumus pengurangan. Bagaimana caranya? Contohnya seperti apa? Satu di sini contoh 6. Contoh 6. Saya kasih di sini contohnya adalah 50.000. Nah, kita kasih koma style dulu biar mudah ya. Klik biar semua langsung. Kenapa seperti ini anak? Karena kotaknya tidak cukup, jadi kita besarkan. Nah, 500.000 tiga sembarang aja berapa gitu ya. 66666 760.000. Nah, ini ya 500.000 akan saya kurangi dengan 120.000. Nah, ini tidak cukup juga kotaknya. Ini akan saya kurangi dengan 4 juta. Akan saya kurangi dengan 2 juta. 3 juta ya. 2 juta ya. Akan saya kurangi dengan 100.000. Nah, bagaimana cara menguranginya? Sama rumusnya dengan perkalian, tetapi berbeda bentuk saja. Berbeda lambang saja. Caranya kita klik sama dengan dulu. Kemudian kita cari yang akan kita kurangi. Mana? 500 dikurangi, yaitu dengan tanda min,
dikurangi, mana yang kita kurangi? 120. Kalau sudah di enter. Nah, ini terlalu kurang besar ini ya. Kita besarkan dikit. Nah, kalau sudah ketemu sini seperti ini, karena di bawahnya semuanya juga akan dikurangi, maksudnya ini dikurangi ini dikurangi ini, tempatnya juga sama di sini nanti, maka sama dengan perkalian tadi, kita klik 2 kali aja. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi, kenapa di sini ada tanda min? Anak-anak lihat ya di sini ya. Kenapa ada tanda min di sini? Itu menandakan bahwa uang ini kurang. Ya. Jadi karena yang dikurangkan itu lebih besar daripada yang dipakai untuk mengurangi. 66.600 dikurangi 2 juta. Tidak bisa kan? Maka dari itu di sini ada tanda min. Ini artinya min ya. Bukan plus. Oke. Ini contoh yang kelima. Baik, saya kira itu saja untuk rumus-rumus perhitungan dasar kali ini. Nah, terus tugas anak-anak adalah seperti ini tugasnya ya. Tugas anak-anak, tugas siswa ya. Tugasnya seperti ini. Saya besarkan ya. Menghitung atau gini aja ya. Intinya tugasnya biar saya kasih keringanan saja, tidak harus menghitung uang yang ada di rumah atau seperti apa. Jadi gini aja, anak-anak boleh menghitung jumlah uang saku anak-anak, kemudian dipakai belanja untuk apa, kemudian sisanya berapa. Contohnya begini ya, belanja saya itu ya, daftar belanja saya, daftar kebutuhan ya, daftar kebutuhan saya sehari-hari. Nah, ini kita kasih nomor di sini, nama kebutuhan. Oke, begini ya. Kalau sudah nama kebutuhannya apa, kemudian jumlahnya berapa, harganya berapa, totalnya berapa. Contoh nomor 1, nama kebutuhan, karena di rumah sering makan mie ya, maka ditulis di sini, beli mie ayam. Jumlahnya ada 2 karena punya adik dan kakak. Harganya 20.000. Tugasnya harus dalam bentuk Excel ya, biar saya tahu rumusnya anak-anak betul atau tidak. Kalau dalam bentuk gambar saya tidak bisa mengecek apakah anak-anak rumusnya salah atau benar. Kalau dalam bentuk Microsoft Excel, maka saya tahu, oh rumusnya ini salah, perlu diperbaiki. Kan begitu ya. Total berapa? Contoh, totalnya berarti ini dikali ini, begitu ya. Sama dengan ini dikali ini. Berarti 40.000 2 orang. Nah, nanti di bawah jangan lupa. Ini kan nomor 1, nomor 2, 3, 4 dan seterusnya contohnya. Di bawah sini jangan lupa nanti ditulis rata sorry. Ada max, ada min. Artinya di sini harga yang paling tinggi itu harga apa? Nanti di sini kan tahu. Harga yang paling rendah harga apa? Nanti akan tahu di sini. Kemudian average
kemudian ada sum ya, kemudian ada ini aja sudah 4 saja karena perkalian dan pengurangan ada di sini. Jadi buat sebuah kotak yang modelnya seperti ini, nah, kasih tabel yang bagus, all border biar kelihatan cantik gitu ya. Ini juga ditengahkan seperti ini. Terserah aja anak-anak kebutuhannya kapan. Kalau perlu dikasih tanggal juga nggak apa-apa. Oke, sudah cukup paham ya. Ini tugasnya. Baik, alhamdulillah anak-anakku sekalian. Saya kira itu materi yang saya sampaikan. Saya ulang kembali bahwa hari ini kita sudah bisa belajar 6 rumus dasar untuk menghitung, yaitu mulai dari max untuk mencari nilai tertinggi, minimal untuk mencari nilai terendah, average untuk mencari rata-rata, sum untuk menjumlahkan angka, kemudian ada perkalian dan pengurangan. Rumusnya yang max dan min ada di sini contohnya. Nah, ini. Kemudian ada average, rata-rata, dan penjumlahan ada di sini. Saya kasih ini biar mudah juga. Ini angkanya terlalu besar jadi tidak kelihatan, kita besarkan. Ini contoh ketiga 4 dan contoh kelima ini perkalian. Ya. Kasih warna begini aja. Ini contoh yang ke-6. Nah, ini adalah pengurangan ya. Kita kasih kotak biar bagus. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan anak-anak nanti bisa langsung mencoba di rumah. Setelah mencoba langsung dikerjakan. Tugasnya boleh dikumpulkan setelah hari raya ya. Oke, saya tulis di sini. Tugas silahkan dikumpulkan setelah hari tasyrik. Ya, saya besarkan biar kelihatan ya. Ini jadikan satu begini. Merge, kemudian kita besarkan di sini. Semoga nanti tidak ada pertanyaan lagi. Gini. Tugas silahkan dikumpulkan setelah hari tasyrik. Pak, bagaimana kalau hari ini mengumpulkan tugas? Hari ini kalau anak-anak ingin mengumpulkan tugas boleh, tapi ketika pas nanti malam hari raya maka tidak diperbolehkan karena kita ada tugas masing-masing ya. Kalau hari ini bisa mengirim tugas silahkan, kalau tidak maka silahkan mengirim tugas setelah hari tasyrik, yaitu hari Selasa. Jadi tugas dikumpulkan kalau tidak hari ini berarti hari Selasa, Rabu silahkan dikumpulkan ya. Tidak apa-apa mengerjakan tugas ini di rumah setelah hari raya. Pas hari tasyrik kok pengen mengerjakan tidak apa-apa, tapi ngirimnya tetap setelah hari tasyrik ya. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Saya ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh kesabaran dari para nabi-nabi. Kemudian setelah itu pesan saya, kalau anak-anak sekalian di rumah selalu jaga kesehatan dan tentunya selalu cuci tangan ya setelah berkerumun dengan orang banyak, karena biasanya pas hari raya itu sering ke masjid kemudian ikut-ikut menyembelih, mungkin ikut-ikut melihat ya orang berkorban. Terima kasih. Jangan lupa ya anak-anak di subscribe dan komen untuk absennya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.